Maka dalam amal itu kan ada dua syarat amal diterima itu. Satu, bicara tentang amal ya. Hidup ini kan tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tuh. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Nah, salah satu di antara bentuk pengabdian kita kepada Allah adalah beramal. Amal yang seperti apa? Tentu amal soleh. Amal yang dicintai Allah. Amal yang diinginkan Allah. Amal yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang harus kita hadirkan. Maka orang yang beramal soleh itu luar biasa. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Asr misalnya, Allah sampaikan, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Dialah orang yang beruntung dalam hidupnya. Itu rumus sebenarnya. Rumus hidup ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya manusia cukup memahami surat Al-Asr saja dalam Al-Quran, maka dia sudah bisa memahami arti kehidupan yang dia jalani. Karena di situ kan. Nah, maka dalam amal ya, dalam amal itu kan ada dua sifat yang harus kita miliki. Satu namanya roja, dua namanya khauf. Satu apa? Roja. Roja, dua khauf. Apa itu roja? Roja itu berharap. Ya. Dalam amal kita berharap ampunan Allah, berharap sayangnya Allah, berharap surganya Allah, berharap pahalanya Allah, berharap semua kebaikan Allah, berharap pertolongan Allah. Jadi dalam amal sertakan roja. Harap. Tapi juga dalam amal sertakan khauf. Sertakan takut. Amalnya diterima gak ya sama Allah? Itu tapi boleh ya bahasa seperti itu ya, Hilman ya? Amal ini akan mengundang pahala gak ya? Sudah ikhlas belum ya? Bener gak ya amalnya? Tapi itu bukan termasuk was-was. Bukan, itu makanya, takut, ya? Makanya nanti dibedakan, ya? roja dan khauf itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ada harap dalam rasa takut, ada takut dalam rasa harap. Kalau nggak berharap, kalau nggak ada harap tapi dia takut, nah itu pasti perlu dipertanyakan. Ya. Maka dalam takut ada harap. Iya, kalau saya tidak melakukan ini, saya takut siksanya Allah. Tapi saya berharap, Allah Maha Pengasih kok. Allah Maha Penyayang kok. Makanya dalam rasa harap ada rasa takut. Dalam rasa takut ada rasa harap. Nah, dua-duanya harus dihadirkan. Nah, Maha baiknya Allah. Urusan kebaikan, baru niat aja, udah dikasih pahala 1. Maha baiknya Allah. Niat berbuat baik, pahala 1. Jadi berbuat baik, 10 pahala kebaikan. Beda catatan dengan keburukan. Kalau keburukan baru niat belum dicatat. Allah tuh baik banget ya. Baru pas melakukan keburukan baru dicatat itu dosanya. Maka kalau dalam bahasa akuntansi ya, kalau kebaikan ya kalau kebaikan itu catatannya accrual basis gitu. Diakui dulu walaupun belum melakukan. Coba baru niat nih. Nanti siang saya mau sedekah. Niat 1 pahala kebaikan. Siang jadi sedekah 10 pahala kebaikan. Tapi kalau keburukan cash basis. Jadi baru dicatat setelah melakukan keburukan itu. Kurang baiknya apa Allah sama kita? Iya kan? Kebaikan yang lain. Ada amalan ringan berpahala besar. Nah, itu. Maka jangan memahami, kalau amalannya besar pasti, kalau amalannya berat pasti besar pahalanya. Amalan ringan enggak. Allah tuh Masya Allah baiknya sama kita. Ringan, besar, menengah, selama engkau berbuat kebaikan, Allah balas kebaikan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar bidhi dzarrah, kecil, Allah pasti balas kebaikan itu. Tapi ingat, Allah juga Maha melihat, Allah juga Maha menatap, Allah Maha menyaksikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, Allah pun juga akan balas keburukan itu. Nah sekarang berarti lebih fokus dengan kebaikan-kebaikan saja. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu amal kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Kalaupun kita tidak mendapatkan balasannya di dunia, yakinlah dunia bukan akhir kehidupan kita. Kita masih akan bertemu dengan fase-fase kehidupan selanjutnya, yakni akhirat. Kalau kebaikan kita mendapatkan balasannya di dunia, mungkin nanti Allah akan balas di akhirat. Tidak ada satupun kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Maka jangan remehkan amal sedikit pun. Karena Allah sejatinya pengadil yang paling adil ya. Pasti.
Makanya kan dalam Asmaul Husna ada Al-Adil. Al-Adil. Ya kan? Allah yang Maha Adil dan paling adil dan bisa menghadirkan keadilan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mencari, kadang-kadang orang tuh mencari keadilan di dunia tuh kadang-kadang juga agak salah kaprah juga ya Hilman ya. Karena Iya. maksudnya tidak akan, maksudnya akan selalu manusia gitu, akan Iya. selalu merasa nggak adil sebenarnya. Ya makanya adil dalam perspektif siapa? Betul. Maka dalam amal itu kan ada dua syarat amal diterima itu. Satu, ikhlas. Oke. Karena Allah. Dua, ittiba. Ittiba. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dua nih. Dua I itu. Ikhlas, ittiba. Jadi harus disertakan Disertakan dua-duanya. itu. Iya sekarang amal sebagus apapun, kalau niatnya bukan karena Allah, Sia-sia. boleh jadi tidak mendapatkan apa-apa. Maka nanti ada bab ikhlas lagi yang harus kita bahas. Yang disebut ikhlas itu seperti apa sih gitu kan. Nah nanti itu yang harus kita dalamin terus gitu. Nanti kita bahas lah. Yang Oke. amalan ringan berpahala besar tuh Masya ada. Allah. Maka Nanti ya, jangan remehkan amal. Bisa. Kalau kita bisa bicara jangan remehkan amal, artinya ada sebenarnya amal-amal kecil yang Allah suka nih, Iya. yang pahalanya juga bisa besar juga, berlipat-lipat ya Hilman. betul. Contohnya apa? Banyak sekali. Banyak ya. Bahkan ada satu kitab itu judulnya tentang amalan ringan berpahala besar. Tapi kalau boleh Ahilman sederhanakan ada beberapa Disingkat. saja ya. Yang pertama zikir. Masya Allah. Masya Allah. Zikir itu ringan, tapi berpahala besar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada satu zikir, dua kalimat ringan, tapi sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan, tapi berpahala besar. Dan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala kebaikan. Jadi kalau sekarang kita nih lagi senggang begini, lagi diam gitu ya, lagi nonton zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalimat zikirnya Masya Allah, melebihi apapun. Yang kedua, mendengarkan, menjawab dan berdoa setelah azan. Jadi kalau ada azan berkumandang, kita dengerin, kita jawab, habis itu kita doa. Pahalanya apa? Seseorang yang biasa menjalankan amalan yang tadi, kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, merinding ya Allah ya Rahman. Ringan nggak? Ringan banget. Iya kan? Apalagi kalau ditambah dengan doa, karena antara azan dan iqomah juga Mustajab, waktu ya, mustajab Masya untuk Allah. berdoa. Nah banyak di antara kita yang suka melepaskan kesempatan itu kan, Betul, padahal karena buru-buru, sibuk misalnya. Sibuk. Ya, gitu. Itu ringan, berpahala besar. Terus yang ketiga misalnya membaca Bismillah sebelum beraktivitas. Itu kurang ringan apa coba ya sebenarnya? Mau minum, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Ya. Mau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca tadi, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapatkan keselamatan, ketenangan dan kecukupan. Mudah nggak? Mudah. Yang keempat, baca Quran walau satu ayat. Ya. Nabi katakan ketika engkau membaca alif lam mim, engkau bukan membaca satu huruf tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap huruf pahalanya 10 pahala kebaikan. Maka baca Quran, ya, walaupun 1 ayat. Bahkan ini ada amalan sebelum tidur, tapi ringan, tapi pahalanya besar. Apa tuh Hilman? Satu kali Nabi pernah bilang begini, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal. Iya. 1, jangan tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Berat nggak? Berat. Al-Quran, apalagi baru mulai Al-Baqarah agak berat kayaknya. Yang kedua, jangan tidur sebelum semua para nabi memberikan syafaat kepadamu. Itu tuh dalam bentuk seperti apa? Nah, yang ketiga, jangan tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Wow. Dan yang keempat, jangan tidur sebelum engkau haji dan umroh. Wah, itu Berat berat nggak? semua itu. Ketika disampaikan, ya Rasul, itu kan berat semua. Bagaimana caranya? Nabi sampaikan, ada 4 amalan ringannya. 1, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Oh iya, makanya itu dibilangnya. Maka ketika engkau baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, engkau mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat dari para nabi. Maksudnya apa? Jangan tidur sebelum engkau sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Gimana caranya? Jangan tidur sebelum engkau istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan yang keempat, jangan tidur sebelum engkau haji dan umroh. Gimana caranya? Gimana itu? Jangan tidur sebelum engkau baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Itu dahsyat. Ringan, berpahala besar. Tapi kadang-kadang manusianya suka males. Males. Tahu, tapi kadang-kadang juga nggak mau Males. mengamalkan ya Hilman ya. Banyak. Sedekah, ringan, pahala besar. Ingat ya, sedekah bukan hanya uang. Senyum, sedekah, menebar kebaikan, sedekah. Banyak sekali kalau kita bahas. Sholawat kepada Nabi, ringan, tapi pahalanya besar.
Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali, kata Nabi. Dahsyat. Ringan tapi Ringan berpahala tapi besar. pahalanya besar. Ahilman, seperti biasa sudah ada pertanyaan yang Baik. masuk ke kita akan simak sama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya merupakan guru sekolah dasar. Kita memahami bahwa pahala sekecil apapun itu tidak boleh diremehkan. Lalu, apakah hal ini juga sama dengan dosa sekecil apapun tidak boleh kita remehkan? Dan bagaimana ya Pak Ustadz caranya untuk menyampaikan hal ini kepada siswa sekolah dasar agar penyampaiannya lebih pas? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Mbak Alfi, guru sekolah dasar Ahilman. Tadi kalau kita bicara jangan remehkan amal, itu apakah berarti kita juga harus jangan meremehkan dosa kecil? Terus bagaimana harus menyampaikan itu ya kepada mungkin murid-muridnya yang kadang kan pemahamannya juga masih belum panjang begitu? Iya. Iya. Sebagaimana amal yang kecil bisa berpahala besar, ada juga boleh jadi dosa kecil tapi kita sepelekan bisa berdampak pada dosa yang besar. Kan orang itu jadi terbiasa berbuat dosa karena dia meremehkan sesuatu yang kecil, kan, dosa yang kecil. Maka jangan sampailah kita meremehkan dosa yang kecil karena khawatirnya nanti berdampak pada dosa kita yang besar. Nah, bagaimana kita menceritakan kepada adik-adik kita, anak-anak kita? Mungkin bisa begini, kita ibaratkan analoginya sebuah kendaraan misalnya. Ya. Nah, misalnya kendaraan itu kan ada bagian ini gitu. Misalnya kita bisa kasih begini. Ini kalau mobil ya semuanya udah bagus, kacanya udah bagus, bannya udah bagus, semuanya udah bagus. Tapi olinya jarang diganti. Mogok dong. Apa yang terjadi? Nah, itu kan bisa jadi bab analogi yang bisa kita hadirkan kepada mereka gitu. Bisa ditangkap dengan mudah. Jadi bab-bab analogi yang mudah dicerna oleh mereka itu akan jauh lebih bisa diterima cara penyampaiannya. Dan saya kira gambaran tadi bisa digunakan tuh. Jadi ada spek yang sudah sempurna, kendaraan udah mereknya semua bagus, bahannya bagus, tapi ada satu bagian yang kita remehkan. Ya, kecil sih, mungkin kan bisa nanti ganti olinya ada waktu lagi. Tapi kan mungkin kalau segera diganti sekarang kayak dosa tuh. Kalau dosa nggak segera diperbaiki, kalau ditimbun terus kan jadi malah merusak yang lain. Jadi segera kita ganti. Nah, spesifik untuk cara mendidik anak ya, Ahilman. Saya setuju, analogi itu penting ya untuk supaya anak itu bisa menangkap. Tapi memang yang juga nggak kalah penting tuh kita mencontohkan ya, Ahilman. Yes, teladan. Karena kadang-kadang nasehatin sudah gitu ya, suka nggak didengar karena mungkin orang tuanya juga nggak contohin. Makanya teladan itu adalah dakwah terbaik. Nah, salah satu metodenya adalah story, cerita, kisah. Maka Al-Quran itu kan sepertiganya bicara tentang kisah kan. Kenapa? Karena orang itu kalau dengan kisah itu akan jauh lebih mudah menerima biasanya. Nah, maka ya para guru sekolah dasar, guru-guru TK, guru-guru PAUD harus punya banyak khazanah kisah-kisah yang bisa menginspirasi anak-anak kita. Harus kreatif kadang-kadang ya jadi orang tua juga. Kita boleh nggak sih kadang-kadang suka nunjukin kita sudah sedekah misalnya, atau kita sudah melakukan amal apa gitu misalnya, dengan harapan misalnya ada orang yang kemudian terinspirasi, kita juga bisa mendapatkan aliran pahalanya lah gitu. Kira-kira boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ada orang yang mohon maaf ya, tidak jadi beramal karena takut dianggap ria oleh manusia. Maka itu ria. Jadi dipaksa aja? Iya, jadi kan ria itu kata kuncinya adalah ketika kita ingin dilihat oleh manusia. Nah, sekarang kita berbuat baik, ingin dilihat oleh manusia. Namanya apa? Ria. Nah, sekarang kita tidak jadi berbuat baik karena ingin dilihat oleh manusia, berarti kan sama kata kuncinya. Berarti mendingan apa? Mendingan berbuat baik aja, tapi niatnya jangan ingin dilihat oleh manusia. Nah, kalau tadi niatnya biar lebih menginspirasi, biar lebih mengajak, silahkan. Dan kita nggak pernah tahu kan, Mbak Mila. Dari sekian banyak misalnya, mohon maaf ya, kita bikin story, kita bikin status tentang kebaikan. Kita nggak pernah tahu. Dari sekian banyak teman kita yang yang lihat itu, boleh jadi ada yang tergugah hatinya. Iya kan? Ada yang tersentuh hatinya, ada yang termotivasi hidupnya gara-gara melihat apa yang kita hadirkan kebaikan itu. Maka ya udah ngalir aja. Nah, yang bisa lihat orang itu ria atau enggak gampang. Ketika dia update, kalau ada yang muji, dia biarin. Kalau nggak ada yang muji, dia hapus tuh. Kok nggak ada yang muji ya? Kok nggak ada yang like ya? Kok nggak ada yang komen ya? Atau kok nggak ada yang apresiasi ya? Nah, dari situlah kelihatan. Maka sekarang nothing tulus aja. Dilihat nggak dilihat, tetap aja ambil, karena kita nggak pernah tahu. Dan kita harus yakin setiap ajakan kebaikan itu ringan tapi pahalanya besar. Sama kayak tadi tuh, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan sampai kemudian ada orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berbuat baik itu. Full. Nggak dikurang-kurangin. Nggak dikurangin. Nggak didiskon. Jadi kalau Mbak Mila bilang tentang sholat tahajud, dan ada sahabat kita yang sholat tahajud
wasilahnya karena ajakan Mbak Mila, maka Mbak Mila punya pahala double. Apalagi kalau Mbak Milanya tahajud juga, dia tahajud double. Masya Allah. Jadi jangan nunda-nunda ya? Jangan nunda-nunda. Nah nanti pas bulan Ramadan misalnya, ada ngasih iftar. Itu Masya Allah. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau dia puasa, kemudian pas buka dia juga ngasih makan kepada orang yang berbuka, bayangkan pahalanya double. Wah. Ringan, tapi berpahala besar. Jadi Allah tuh kurang pemurah apa lagi ya? Masya Aduh, Allah. apa aja dikasih pahala ya? Masya Allah tuh maha baik dengan semua kebaikan yang Allah berikan. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah yang baik, dengan dekat dengan kebaikan Allah, maka jangan pernah berhenti berbuat baik selama hidup. Karena setiap kebaikan akan mendekatkan kepada kebaikan. Dan kasih sayang Allah hanya akan dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi bisa dikatakan ketika kita berbuat baik sebenarnya untuk diri kita sendiri ya, teman ya. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya yang butuh berbuat baik itu bukan Allah, tapi kita. Karena setiap amal kebaikan kita pasti akan kembali ke kita. Dan itu yang harus kita yakinkan dalam hati. Jangan pernah berhenti berbuat baik, walaupun kadang kebaikan kita tidak dihargai. Ya. Kan gak sedikit di antara kita sudah berbuat yang terbaik, tapi tidak mendapatkan penghargaan yang terbaik. Maka jangan jadikan patokan penilaian manusia sebagai titik daripada kebaikan yang kita hadirkan. Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkan. Itulah kebaikan. Dan kita harus percaya bahwa setiap amal kebaikan pasti berbuah kebaikan. Kita nggak tahu Mbak Mila ya, ada orang yang mungkin mohon maaf hari ini disukseskan, dimudahkan hidupnya. Boleh jadi karena ada kebaikan orang tuanya dulu semasa hidup. Betul. Mbak Mila misalnya Ahilman diizinkan Allah dapat beasiswa sekolah sekarang. Boleh jadi ya ilmu kita nggak seberapa, mungkin belajar kita juga nggak banyak. Tapi boleh jadi adalah tanaman kebaikan orang tua kita dahulu yang panennya kita dapetin sekarang. Makanya sekarang kalau ada orang yang mohon maaf ya lagi susah, bantu. Ada orang yang lagi sulit, mudahkan. Ada orang yang lagi sempit, lapangkan. Karena kita nggak pernah tahu. Boleh jadi cara kita melapangkan kesusahan mereka itulah yang akan mengundang sayangnya Allah kepada kita di waktu yang akan datang. Maka jangan remehkan amal sedikit. Boleh jadi orang masuk surga karena amalnya. Saya jadi teringat ya, ini pengalaman pribadi saya. Ada seorang teman yang misalnya sudah teman baik sebenarnya, tapi memang sering sekali minta tolong gitu misalnya ke saya gitu ya. Dalam hal apapun misalnya mungkin finansial, mau pinjem lah atau apa gitu. Tapi terlalu sering kadang-kadang. Walaupun sebenarnya orang ini amanah, misalnya mengembalikan misalnya tepat waktu gitu ya. Tapi kadang-kadang saya tuh suka merasa gini, aduh, nyusahin deh. Nah gitu-gitu loh Ahilman. Dan saya rasa ini juga banyak dialami mungkin orang-orang gitu. Yang akhirnya kadang-kadang itu menghambat kita untuk berbuat baik. Gimana ya? Rasa-rasa itu tuh sebenarnya harus langsung kita tepis atau boleh nggak sih kadang-kadang kita, lo tuh nyusahin ya, gitu. Ini deh gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu dia amanah. Rasa itu manusiawi saya kira ya. Ada kekesalan itu wajar. Tapi yang harus dipahami begini, kalau ada orang yang ditakdirkan oleh Allah bersama dengan kita, maka kita mendapatkan peluang kebaikan dari Allah sebenarnya dengan orang tersebut. Maka rizki dalam hidup itu nggak bisa berjalan sendiri, pasti terikat dengan orang yang sekitar dirinya. Maka sekarang Mbak Mila misalnya ya menikah dengan suami, tidak mungkin ini terjadi kecuali memang Allah takdirkan bahwa Mbak Mila ini adalah bagian rezeki bagi suami Mbak Mila. Begitu sebaliknya, saya misalnya punya orang-orang yang membantu saya sekarang, boleh jadi keterikatannya ada pada dia gitu. Boleh jadi karena saya baik kepada supir saya, baik kepada orang yang bantu saya, kan jadi makin mudah gitu. Nah itulah hidup. Maka dalam hidup jangan merasa bahwa ini hasil saya. Tidak. Boleh jadi ini adalah hasil dari pantulan-pantulan orang-orang yang bersama dengan kita. Dan itu sebenarnya peluang untuk berbuat kebaikan. Jangan ditolak. Selagi kita mampu. Selagi kita mampu, tentunya. Maka kalau ada orang yang menyertai kita dan kemudian ngapain sih orang ini kok ngeselin banget ya? Ingat, ada peluang memaafkan di situ, ya kan? Ada peluang ikhlas di situ, ada peluang sabar di situ, ada peluang memberi di situ. Makanya kalau kita dihadapkan dengan mohon maaf ya, misalnya saudara kan saudara nggak sama ya. Ada yang mungkin saudara tuh dalam sulit, dalam susah. Kenapa sih ngerong-rong mulu sih? Gitu kan kadang-kadang kesel ya. Boleh jadi dia tuh ditakdirkan ada bersama dengan kita karena Allah sedang nitipin sama kita. Itu ada rezekinya dia dari kamu tuh, gitu kan? Iya, betul. Tapi kadang kita lupa. Mindsetnya harus misalnya kita lagi jalan, ada mohon maaf orang yang lagi butuh makan. Kan kita ini mampu sebenarnya, ya kasih. Karena tidak mungkin dia itu datang dalam hidup kita kecuali memang Allah tuh mungkin lagi ngasih kesempatan. Ujiannya di kita. Mau ngasih, mau enggak.